Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Kita sebagai manusia biasa itu tentu pernah menjalani apa itu yang dinamakan musibah, apa itu yang dinamakan ujian, ataupun bisa juga dinamakan dengan cobaan. Semua pengertian ini memiliki arti itu sama, yaitu ketika manusia tersebut mengalami suatu kesusahan yang sebelumnya tidak pernah difikirkan. Nah, untuk hal ini teman-teman, ada yang mengatakan bahwa ujian itu berupa suatu hal yang mengarah ke kebaikan. Kalau cobaan itu orang yang biasa-biasa saja tapi diberikan cobaan. Terus nanti kalau musibah itu orang yang berperilaku buruk dan itu mendapatkan keburukan, itu disebut musibah. Tapi inti dari semua itu, kita pun tidak bisa membedakan mana yang musibah, mana yang ujian, atau bahkan mana yang merupakan cobaan. Yang bisa kita lakukan adalah, oh ini buruk untuk saya, oh ini kurang baik, oh ini suatu takdir atau suatu namanya perjalanan hidup yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita bisa berbuat dengan semua hal ini? Ingat teman-teman, bahwa manusia itu tidak akan dibiarkan dia naik level atau naik derajat atau sukses itu tanpa suatu ujian. Dalam hal ini Allah pernah mengatakan bahwa jangan kamu mengira kamu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, tapi kamu tidak pernah diuji, atau kamu sebelum diuji itu jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Maksudnya apa teman-teman? Suatu ujian atau suatu cobaan di dalam diri manusia itu adalah hal yang wajar. Lalu apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya kita diketahui oleh Allah kadar keikhlasan dan kesabaran kita. Baru dikasih ujian seperti itu aja sudah ngeluh, sudah kemerungsung, sudah melakukan hal yang tidak-tidak, atau bahkan kita sering menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal tersebut. Karena apa? Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang ikhlas dan sabar. Ingat teman-teman, kalau kita mengejar keduniaan, dunia itu akan lari. Tapi ketika kita mengejar akhirat, kita akan mendapatkan akhirat itu dan dunia akan mengikuti kita. Karena apa? Dunia menganggap bahwa, oh saya ini hina di mata orang tersebut. Dan orang tersebut itu lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangannya daripada pemegang saya. Itu dia akan tunduk kepada orang yang berkhidmat atau menyembah atau lebih fokus kepada Tuhannya daripada orang yang berfokus kepada keduniaannya tersebut. Banyak teman-teman orang yang ketika menjalankan suatu ibadah, misalnya puasa, misalnya sholat, misalnya zakat, dan lain sebagainya, itu mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniaan karena mereka sudah mengejar apa yang dinamakan akhirat. Tapi ingat, ketika orang tersebut mendapatkan keduniaan, sesekali dia akan diuji dengan apa yang melekat di dalam hatinya. Misalnya yang melekat di dalam hatinya itu seorang anak, maka anak itu akan diuji dengan kesakitan, atau misalnya diambil oleh yang Maha Kuasa sehingga menjadi ujian bagi orang tuanya. Atau mungkin seorang pasangan, jika dia dalam hati orang tersebut yang melekat adalah seorang pasangan, maka pasangan itu akan menjadi ujian baginya. Bisa saja karena suatu masalah, suatu musibah, pasangannya misalnya memperoleh problem sakit misalnya, atau ditipu orang misalnya, atau kebangkrutan misalnya, dan kesabaran dia, keikhlasan dia itu akan diuji di situ.
Apakah dia akan mempertahankan pasangan yang seperti itu atau dia justru meninggalkan pasangannya tersebut. Ini adalah suatu ujian keimanan. Kalau dia berhasil melewatinya, maka level dia akan dinaikkan. Level dinaikkan ini dalam artian dia akan mendapat suatu karunia yang tidak pernah disangka sebelumnya. Kalau di dalam ilmu spiritual di luar Islam ini dinamakan kebangkitan spiritual, teman-teman. Biasanya orang yang memang mengalami kebangkitan spiritual, setelah dia berada di fase biasa-biasa saja, dia akan dicuci, dia akan dijatuhkan. Setelah dia dijatuhkan, dia merasa, kok saya dikucilkan oleh lingkungan? Kok saya mengalami kebangkrutan? Oh, saya dijauhi orang-orang yang mencintai saya. Tinggal dia sadar atau tidak untuk memperbaiki diri. Kalau dia sadar, dia akan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, mencari guru misalnya, memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan dengan sosial, memperbaiki hubungan dengan Tuhannya. Memang tidak seketika yang namanya memperbaiki diri itu setahun, 2 tahun itu kadang langsung selesai, bukan. Tapi kadang itu butuh proses. Dan proses ini semakin orang tersebut ikhlas, maka proses itu semakin cepat. Tapi semakin tidak ikhlas maka proses ini akan terlunta-lunta, akan berlarut-larut. Dan setelah proses ini berhasil, dia akan mencapai suatu titik di mana titik itu adalah titik nol. Di mana titik nol ini adalah titik kebangkitan Kundalini. Kundalini adalah energi positif yang ada di dalam tubuh yang dia akan menetralisir segala bentuk hal-hal yang bersifat keburukan. Kalau di dalam sisi spiritual di luar Islam itu biasa dikenal dengan karma, sengkala, atau bala, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu nanti yang dinetralisir oleh Kundalini. Dia akan bangkit dari tulang ekor ke atas. Nanti setelah ke atas dia kembali ke bawah. Dia akan menetralisir tubuh. Dan orang yang mengalami kebangkitan Kundalini ini akan merasakan efek yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang merasakan punggungnya selalu sakit. Ada yang merasakan badannya merasa dingin, panas, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya itu adalah proses. Proses tersebut pun berlangsung lama atau sebentar, itu tergantung orangnya. Ada yang mengalami proses ini selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mau mengimbangi dengan tafakur, dengan meditasi, atau dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka lama-lama dia akan terbiasa dengan pembersihan diri tersebut. Setelah pembersihan diri ini selesai, maka titik terakhir adalah dia akan dinaikkan level dan derajatnya. Dia akan dinaikkan level yang tadinya belangsak, yang tadinya terjatuh, dia akan naik. Caranya gimana naiknya? Ini Tuhan sendiri yang mengatur. Bukankah orang itu akan diberikan jalan yang tidak disangka-sangka jika dia mau beriman dan bertakwa? Nah, inilah yang dimaksud dengan hal tersebut. Setelah diberi musibah atau cobaan, dia akan dinaikkan level dari arah yang tidak pernah disangka. Misalnya dia seorang penjual mobil, misalnya showroom, dia kena tipu, dia jatuh. Dan setelah kejatuhan ini, dia tidak tahu, karena mau berusaha menjual mobil lagi itu susah, dia tidak punya modal, dia akhirnya berusaha untuk berjalan seadanya, ikhlas dan sabar. Nah, ternyata di sana ada seorang teman yang menawarin untuk kerjasama, karena orang ini memiliki suatu skill. Skill itu adalah misalnya skill memproduksi suatu barang, atau skill memiliki suatu komunikasi dengan orang asing misalnya. Dia diajak kerjasama, terus dia nanti
menjalankan suatu bisnis dengan orang tersebut yang memodali, dia yang melakukan negosiasi kepada seorang buyer. Dan akhirnya ketika negosiasi berhasil, mereka akhirnya ekspor. Dan dari sini derajatnya mulai naik, dia dikenal sebagai seorang pembisnis yang handal, pembisnis yang sukses. Dia nanti menjadi orang yang baik, bagus dari segi derajat, dari segi kekayaan. Ini tidak ada yang tahu, teman-teman. Dan itu adalah salah satu permisalan. Dan coba lihat orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual seperti ini. Apa yang dia alami walaupun sekarang dia kondisinya belangsak. Baik itu belangsak yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi kalau dia mau menyadari keblangsaannya tersebut, dia akan bangkit dengan sisi yang berbeda. Dan Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Bukankah bahwa suatu hidayah itu adalah hak prerogatif Allah? Tugas kita hanya menyampaikan, kan gitu. Hidayah jangan pernah menjudge seseorang. Dia misalnya sedang maksiat, dia sedang hina dan lain sebagainya, jangan pernah menjudge, teman-teman. Bisa saja hal yang mereka alami terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Misalnya terjadi pada keluarga kita, misalnya anak atau pasangan kita atau orang tua kita, tidak ada yang tahu. Semakin kita menjudge orang itu, padahal orang itu sudah menyadari kesalahannya dan dia bertobat, dan Allah tidak rela jika orang itu dihina. Hei kamu yang menghina hambaku yang ini, padahal dia sudah menyadari kesalahannya, kamu saya akan coba dengan ujian yang serupa. Kuat gak kamu menjalani hal yang seperti dialami dia? Bisa saja Tuhan berkata seperti itu. Kalau sudah berkata itu, Tuhan tidak pandang bulu, entah itu kamu itu seorang presiden, seorang raja sekalipun. Karena apa? Karena yang namanya takdir, kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan, teman-teman. Dipergilirkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan setiap orang itu akan mengalami fase di mana roda berputar itu dia di atas dan roda berputar itu di bawah. Ujiannya seperti apa? Macam-macam. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan pasangan, anak, keluarga, terus tetangga, ipar, orang tua, dan lain sebagainya. Ini bermacam-macam, teman-teman. Tinggal kita sendiri yang mengalami itu, mau ndak kita untuk bersifat ikhlas dan sabar. Kalau teman-teman sekarang sedang mengalami suatu kesusahan, coba renungi apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman pernah lakukan. Teman-teman pernah menyakiti orangkah? Teman-teman pernah mencemooh orangkah? Mencemooh yang justru cemoohan teman-teman itu terjadi pada diri teman-teman sendiri. Atau teman-teman bahkan pernah menzolimi orang, mengolok-olok orang, dan lain sebagainya. Coba teman-teman renungi. Ketika teman-teman sudah merenungi, carilah guru teman-teman untuk membimbing teman-teman semua. Ketika teman-teman sudah mencari guru, teman-teman dibimbing, coba teman-teman mengamalkan suatu ajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Misalnya guru tersebut mengajarkan suatu wirid, suatu zikir, suatu peribadatan, atau suatu jenis amalan-amalan yang teman-teman rasa itu baik, maka lakukan. Ingat teman-teman, guru yang baik itu guru yang bisa memahami muridnya. Dalam artian muridnya bisanya A, dia tidak mungkin memaksa untuk ke B, C, dan lain sebagainya. Dan guru yang baik itu biasanya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Dia emosinya cenderung terkontrol. Dan guru yang baik itu cenderungnya itu tidak melihat muridnya dari sisi keduniaan. Oh, ini murid saya, akan saya manfaatkan untuk memperoleh
uang, memperoleh kekayaan, tidak. Justru kadang guru yang baik itu, saya mendapat undangan dakwah, Le atau Nduk, ayo ikut saya untuk pergi berdakwah. Misalnya seperti itu, di sana disuguhi makan, atau justru ketika guru itu memperoleh suatu honor atau hasil dari pekerjaan, atau murid tersebut itu kalau tidak dikasih dari hasil tersebut, itu biasanya diajak untuk bekerja. Misalnya sebagai driver lah, misalnya sebagai apa, biasanya seperti itu. Dan guru yang baik itu cenderung memiliki anak-anak didik, entah itu di pesantren, entah itu anak yatim, entah itu anak dalam hal apapun lah itu. Dan di situ anak tersebut itu dididik dengan biayanya dia, tidak ditarik uang sepeser pun, biasanya seperti itu. Coba teman-teman koreksi, apakah teman-teman sudah berada di lingkungan seperti ini? Jika teman-teman belum berada di lingkungan seperti ini, maka teman-teman lihat, kalau teman-teman itu bisa melihat kok pada diri sendiri. Ketika seorang itu hidupnya datar, dia akan merasa hidupnya fun-fun saja. Tapi ketika nanti terjatuh, dia akan merasa, kok begini ya dunia. Padahal Tuhan mau menaikkan derajatnya. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.